Next. Ya, di sini ada pengertiannya, di mana suatu anemia zat gizi besi ini adalah di mana suatu keadaan di mana terjadi penurunan cadangan besi dalam hati sehingga jumlah Hb dalam darah menurun sejak di bawah normal. Jadi anemia zat gizi besi ini levelnya ini di bawah anemia karena dia ini sudah terjadi penurunan besi yang cukup parah dan lama dalam tubuh sehingga cadangan yang ada dalam hati ini menurun jumlahnya dan membuat tubuh menjadi defensi zat besi. Nah, di sini anemia defensi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan besi dalam darah. Artinya konsentrasi Hb dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Nah, menurut si Evat, di mana anemia defensi zat besi ini adalah anemia yang disebabkan oleh berkurangan cadangan besi dalam tubuh, keadaan di mana ditandai dengan menurunnya saturasi transferin, berkurangnya kadar ferritin serum, dan hemosiderin sulung tulang. Nah, di mana anemia zat gizi besi ini parameternya ada transferin, jumlahnya ada kadar ferritin dalam tubuh, lalu ada serum, ada plasma darah, dan masih banyak lagi. Jadi bedanya kalau misalnya anemia ini kan lebih ke Hb. Nah, kalau misalnya anemia zat gizi besi lebih ke yang tergantung di dalam darahnya kayak tadi transferin, ferritin, serum, plasma darah. Next. Nah, di sini ada penyebab terjadinya defensi zat gizi besi, di mana pertama ini asupan zat gizi yang tidak adekuat, di mana rendahnya asupan zat gizi ini terjadi sering pada orang yang mengkonsumsi bahan makanan yang kurang beragam, dengan menu makanan terdiri dari nasi, kacang-kacangan, sedikit daging hewani, dan merupakan zat sumber besi. Jadi kan kalau misalnya untuk anemia disarankan untuk lebih ke hem zat besi, di mana lebih banyak tergantung pada hewani yang darah merah. Lalu gangguan defisiensi besi ini sendiri pada kekurangan makanan yang salah baik maupun kualitasnya disebabkan oleh kurangan penyimpangan, distribusi makanan yang kurang baik, lalu kebiasaan makan yang salah, lalu kemiskinan dan ketidaktahuan. Jadi rata-rata kan orang anemia ini tidak tahu bahwa zat besi ini lebih baik ada di dalam hewani daripada nabati. Lalu juga kebiasaan makan yang salah di mana orang-orang lebih cenderung setelah memakan daging lalu mengkonsumsi minuman yang dapat menghambat penyerapan zat gizi besi seperti tanin yang dalam kopi dan teh. Jadi ini masih banyak orang yang ketidaktahuannya akan pentingnya dari zat besi dan penyerapan dari si zat besi tersebut. Lalu yang kedua ada penyerapan zat besi yang tidak optimal. Di sini bisa dikatakan bahwa beberapa diet yang tidak menjamin ketersediaan zat besi dalam tubuh karena banyaknya zat besi yang diserap sangat tergantung dari zat besi makanan yang dikonsumsi yang dapat menghambat penyerapan besi juga. Nah, di sini penyerapan zat besi tadi bisa dikatakan bahwa diet yang lebih cenderung ke vegan yang tidak mengkonsumsi hewani dan lebih cenderung ke nabati, sayur-sayuran, dan juga lebih cenderung mengkonsumsi minuman teh daripada vitamin C, minuman yang mengandung vitamin C setelah makan daging. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang meningkat, di mana kebutuhan akan zat besi ini meningkat pada masa pertumbuhan, pada saat bayi, anak-anak remaja, kehamilan, menyusui. Nah, di sini kebutuhan zat gizi yang meningkat juga pada kasus-kasus pada terjadinya pendarahan karena terjadinya pembuluh darah yang cukup besar dan juga disebabkan oleh adanya parasit dalam tubuh yang menghisap darah. Lalu karena kebutuhan zat gizi yang meningkat, maka harusnya asupan yang zat besi dalam tubuh juga harus ditingkatkan. Karena sering bertambahnya waktu, zat besi pun juga meningkat kebutuhannya karena pada masa pertumbuhan remaja adanya menstruasi. Lalu ada kehilangan zat besi di mana ini lebih sering terjadi pada saluran pencernaan, kulit, dan urin, di mana ada kehilangan zat besi basal pada wanita ini kehilangan pada saat siklus menstruasi, di mana kan ada pengeluaran darah dalam tubuh. Nah, di sini pada saat menstruasi disarankan untuk mengkonsumsi zat besi agar tidak terjadi 5L pada anak perempuan remaja. Lalu juga bisa disebabkan pada saluran pencernaan yang ada cacing di dalam tubuhnya yang menghisap darah-darah ini sehingga terlihat
dia terlihat sehat, tapi dalam tubuhnya ini terasa lemah karena nutrisi yang dimakan oleh dia ini diserap oleh cacing, dan cacing ini juga menghisap darah. Next. Nah, di sini ada klasifikasi anemia defisi zat gizi besi, di mana menurut morfologisnya, ini ada pertama ini ada makrositik, di mana ukuran sel darah merah bertambah besar dan juga Hb tiap sel juga bertambah. Nah, di sini ada dua jenis makrositik, yang pertama ada megaloblastik dan yang kedua ada non-megaloblastik. Nah, yang megaloblastik ini disebabkan oleh adanya kekurangan vitamin B12, asam folat, dan gangguan sintesis DNA. Nah, kalau misalnya megaloblastik yang non, itu disebabkan oleh adanya eritropoiesis, di mana proses produksi dan maturasi atau pematangan sel darah merah atau eritrosit yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Nah, di sini kalau anemianya, di sini karena permukaan darahnya ini tidak normal, yaitu cenderung besar dan juga pokoknya ini ukurannya lebih besar daripada ukuran sel darah merah normalnya. Lanjut. Yang kedua ada mikrositik, di mana mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi zat gizi besi, di mana ada gangguan sintesis globin, provirin, dan HEM, serta gangguan metabolisme lainnya. Nah, di sini ukurannya ini lebih kecil daripada daripada sel plasma darah lainnya. Lalu misalnya yang ketiga ini ada normositik, di mana ukuran sel darah merah yang tidak berubah. Ini disebabkan oleh kehilangan darah yang parah, meningkatkan volume plasma secara berlebihan. Lalu ada penyakit-penyakit hemolitik yang berhubungan dengan darah. Lalu ada gangguannya endokrin, lalu kelenjar tubuh, lalu ada gangguan pada ginjal dan hati. Jadi di sini yang tanda merah, jadi ukuran darahnya ini harusnya kan setara sama yang lain, tapi dia ini tidak berubah. Lalu next. Next. Yang keempat ada gejala klinis anemia defisiensi zat gizi besi, di mana pastinya kalau misalnya kekurangan darah pasti berhubungan dengan daya tangkap, daya persepsi, daya perhatian anak-anak ini menurun, sehingga menurunnya prestasi belajar anak. Nah, anak yang menderita anemia defisiensi zat gizi besi lebih mudah terserang penyakit infeksi karena defisiensi zat besi ini dapat mengganggu namanya fungsi neutrofil dan berkurangnya si sel limfosit T yang penting untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi. Dan juga yang kedua ini adanya perilaku aneh berupa pika, yaitu gemar banget yang namanya maunya menggigit sesuatu seperti kertas, potongan alat tulis, pasta gigi, es, dan lain-lain. Tapi untuk anemia defisiensi zat gizi besi ini lebih cenderung kok suka mengunyah atau menggigit es, karena orang yang anemia defisiensi zat gizi besi ini lebih cenderung nyaman ketika ia menggigit es karena ada enzim sitokrom oksidase dalam mulutnya ini yang terdapat mukosa mulut yang terdapat di mukosa mulutnya yang mengandung besinya ini berkurang. Jadi mulutnya ini terasa kurang nyaman. Jadi ya untuk menggigit sesuatu agar mulutnya ini terasa nyaman. Makanya orang yang anemia zat gizi besi ini perilakunya ini lebih cenderung suka menggigit es batu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada tanda gejala klinis lainnya, yaitu kuku rata-rata orang penderita anemia zat gizi besi ini lebih cenderung seperti sendok, di mana kukunya ini berubah bentuk menjadi sendok dan mudah terkelupas dan mudah patah. Lalu yang selanjutnya, di mana kekurangan zat gizi besi ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti pada proses epitelialisasi, di mana papil lidah pada lidah ini mengalami namanya atrofi, di mana atrofi ini lidah menjadi licin, yang harusnya lidah ini kan ada
bintil-bintil perasanya. Nah, untuk orang anemia zat gizi besi, dia cenderung halus dan bintil-bintilnya ini tidak ada di permukaan lidahnya. Jadi kalian kalau misalnya merasa anemia, coba lihat lidahnya apakah masih ada bintil-bintilnya atau licin seperti penderita atrofi papil lidah. Lalu selanjutnya yang gejala klinis lainnya ini di mana kekurangan zat gizi defisi besi ini dapat mengarah pada terjadinya angular selitis di mana radang dan celah-celah kecil di salah satu atau kedua sisi mulut, di mana mulutnya ini itu terasa luka karena kekurangan zat gizi besi dan juga adanya luka ini dapat menghambat penyembuhan luka dari si mulut. Jadi dari kekurangan zat gizi besi ini bisa menimbulkan luka. Nah, dari luka kan tandanya membutuhkan zat besi, tapi zat besi kurang sehingga terjadinya namanya selosis. Next. Nah, ini tanda-tanda anemia yang dapat dikenali pada secara umumnya. Yang pertama pasti adanya 5L, di mana tubuh terasa lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Lalu pucat pada wajah. Kalau pucat itu kayak orang nggak semangat gitu, lebih cenderung ke letih mukanya. Lalu pucat pada kuku tangan, yang dimana kalau tangan ini kan harusnya ada warna pink-pinknya, dia cenderung putih. Lalu pucat pada kelopak mata bagian bawah, itu bisa dilihat kalau misalnya kelopak mata ini kan ada aliran darah yang melewatinya. Nah, kalau misalnya orang anemia ini cenderung dia pucat juga warna kelopak matanya, dan juga seperti yang tadi saya sudah bilang, lidah ini terlihat licin. Harusnya ada papil-papil di lidah, tapi kalau misalnya orang yang anemia ini lidahnya licin. Next. Nah, selanjutnya ada akibat anemia defisiensi zat gizi besi, di mana kalau untuk bayi dan anak-anak umur 0 sampai 9 tahun. Yang pertama ini ada gangguan perkembangan motorik dan koordinasi, lalu ada gangguan perkembangan dan kemampuan belajar, lalu ada gangguan pada psikologis dan perilaku. Nah, untuk wanita hamil, ini ada peningkatan angka kesakitan kematian ibu, di mana ibu ini kan untuk ibu hamil ada penambahan tablet zat gizi besi dan juga ada tablet asam folat yang harus dikonsumsi agar ibu tidak terjadi kelelahan atau mukanya pucat kepada ibu hamil. Lalu ada peningkatan angka kesakitan kematian janin, lalu karena dari konsumsinya ibu ini kan berpengaruh pada janin. Lalu peningkatan resiko janin dengan berat badan lahir rendah. Lalu yang ketiga, ada remaja umur 10 sampai 19 tahun, di mana adanya gangguan kemampuan belajar. Dari 5L tadi, bisa dilihat kalau misalnya anak-anak remaja yang mengalami 5L itu untuk belajar aja sudah tidak semangat, apalagi untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Jadi, penting sekali agar remaja pada umur sekarang mengkonsumsi yang namanya zat gizi besi, karena kan ini juga menjadi masa depan yang emas untuk remaja. Lalu ada penurunan kemampuan bekerja dan aktivitas fisik, dari kan kalau misalnya udah 5L, mengapa-ngapain aja itu udah keburu capek duluan dilihatnya, makanya harus dijaga untuk zat gizi besi. Lalu dampak negatifnya ini terhadap sistem pertahanan tubuh dan melawan penyakit infeksi. Dari 5L ini, dari tubuh yang sudah letih ini, apalagi ketika ada infeksi yang masuk, nah ini tuh remaja yang terkena anemia ini lebih cenderung gampang terkena sakit karena dari tubuh luarnya aja dia sudah lemah, apalagi di dalam tubuhnya. Lalu untuk orang dewasa, pria dan wanita, ini ada penurunan kerja fisik dan pendapatan pastinya, lalu penurunan daya tahan terhadap keletihan. Next. Next. Sebelum ya dilanjutkan oleh teman saya.
Dinda Takia. Oke, baik. Terima kasih, Cantika. Ya, next. Jadi berikut ini ada zat gizi mikro yang mempengaruhi kadar hemoglobin. Nah, jadi yang pertama ini zat besi ya teman-teman semua. Jadi zat besi itu tuh merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh. Zat ini tuh diperlukan dalam pembentukan darah, terus juga dalam sintesa hemoglobin. Nah, oleh karena itu zat besi ini tuh sangat dianjurkan untuk anemia defisiensi zat besi. Nah, jikalau zat besinya dalam tubuh itu menurun, maka bisa juga hemoglobin dalam tubuh juga mengalami penurunan. Nah, penurunan hemoglobin ini sebetulnya itu dapat terjadi jika cadangan tubuh itu benar-benar habis. Selanjutnya, jadi ini ada metabolisme zat besinya. Jadi pada awalnya metabolisme zat besi ini tuh berlangsung di jaringan HEPA atau hati. Nah, awalnya ini dari makanan yang kita makan, habis itu tuh masuk melalui mukosa intestin. Nah, setelah itu, EPA itu dibawa protein transferin membentuk EPA transferin menuju sitokrom untuk disintesis menjadi enzim. Nah, enzim yang diangkut ke sumsum tulang sebagai hormon pada HB untuk mengangkut oksigen dalam eritrosin serta ke organel sel retikulum endoplasma. Nah, habis itu Fe-nya itu kan habis dikonsumsi itu kan masih ada yang sisa atau berlebih ya. Nah, yang Fe yang kita makan itu yang lebihan itu akan disimpan sebagai ferritin dalam hati. Nah, setelah itu mobilisasi protein ferritin itu dalam hati itu menyebabkan feri atau kandungan yang di makanan yang belum diubah itu menjadi ferro. Nah, dan ini katalisis oleh enzim ferireduktase. Nah, habis itu ferro itu yang akan diserap oleh tubuh. Nah, kalau misalnya ada masih banyak Fe yang tersisa dari sintesis ferritin ini, maka akan dikeluarkan melalui keringat dan kulit serta melalui urin. Selanjutnya. Nah, Fe yang dibuat itu dalam eritrosit itu tuh umurnya tuh pendek, hanya 120 hari. Setelah 120 hari itu hemoglobin akan pecah lagi, akan pecah membentuk hem sama mioglobin. Terus hem ini akan dipecah menjadi zat besi Fe. Nah, selanjutnya Fe ini tuh masuk ke dalam pool atau pool Fe, sehingga dalam Fe ini tubuh bisa bersumber dari hem, juga bisa bersumber dari makanan yang kita makan. Nah, pool Fe ini tuh akan pecah jadi asam amino nantinya. Nah, terus abis itu intinya adalah kalau tubuh kekurangan protein, maka produksi ferritin juga akan terganggu, sehingga protein itu bukan sebagai sumber energi yang sangat banyak pada jaringan tubuh yang memerlukannya dalam setiap metabolisme. Jadi intinya untuk zat makro itu sendiri yang dibutuhkan itu adalah protein, karena protein itu ada kaitannya dengan Fe ini. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada flavonoid. Jadi flavonoid itu adalah merupakan zat polifenol yang ditemukan dalam buah, sayuran, atau rempah-rempah yang lainnya. Terus habis itu tuh diproduksinya itu hanya pada tumbuhan. Nah, untuk konsumsi flavonoid ini harus diperhatikan karena biasanya flavonoid ini tuh dapat mengikat zat besi yang non-hem dan menghambat penyerapannya dalam usus. Jadi kita itu harus memperhatikan juga saat mengonsumsi tumbuh-tumbuhan ini. Nah, maksud zat gizi non-hem itu sendiri itu adalah zat gizi yang berasal dari pangan-pangan nabati. Nah, terus berdasarkan penelitian, jika kita minum 1 cangkir teh dengan makan, maka akan menghambat penyerapan zat besi non-hem sebanyak 70% yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi tersebut. Nah, minuman-minuman yang mengandung flavonoid itu juga sebaiknya dikonsumsi dengan waktu bersamaan pada saat kita makan zat besi yang hem.
Selanjutnya ada asam folat. Asam folat ini tuh sangat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan pertumbuhan. Nah, asam folat ini tuh um, diperoleh dari sayuran-sayuran yang berwarna hijau sama hati. Nah, karena asam folat itu tidak disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar, maka kita itu harus mendapatkan pasokan vitamin ini, asam folat ini tuh dari makanan kita itu dapat hidup normal. Nah, jadi produksi sel darah merah itu juga bisa dapat terganggu karena pencernaannya itu tidak berfungsi dengan baik, atau enggak kita seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, Cantiknya, kalau misalnya makanannya itu kurang apa sih namanya, kurang adekuat, jadi dapat menyebabkan anemia ini. Oleh karena itu asam folat ini juga untuk pembuatan sel-sel darah juga dan hemoglobin agar mencegah anemia. Selanjutnya ada vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini itu membantu penyerapan zat besi. Makanan sumber vitamin B12 ini ada hati, daging, udang, sama kerang. Nah, selanjutnya ini ada vitamin C. Jadi vitamin C ini merupakan unsur esensial yang dapat dibutuhkan tubuh untuk pembentukan sel-sel darah merah. Vitamin ini menghambat pembentukan hemosiderin yang suka membebaskan besi bila diperlukan. Jadi vitamin C ini akan memudahkan reduksi zat besi dari feri menjadi fero, yang tadi sudah dijelaskan bahwa fero itu akan lebih mudah diserap oleh usus halus. Nah, makanya itu saat kita mengonsumsi sumber makanan yang banyak mengandung zat besinya, itu disarankan untuk makan juga vitamin C-nya, atau enggak kayak misalnya kita lagi makan bakso, kita juga makan sama es jeruk, karena es jeruk itu banyak. Nah, tujuannya itu agar zat besi itu tuh agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Absorpsi zat besi dalam bentuk non-hem ini meningkat 4 kali lipat bila ada vitamin C. Selanjutnya, jadi nutrition management untuk anemia ini adalah selanjutnya. Jadi untuk mencegah anemia ini kita harus meningkatkan konsumsi zat besi pada pola makannya. Terus habis itu selain itu juga memakan makanan yang mengandung vitamin C, karena dapat membantu penyerapan zat besi dan membantu pengubahan tadi zat besi yang dari feri menjadi fero yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya ini kita harus memakan sumber makanan zat besi yang hem, yaitu yang lebih mudah dicerna dan bioavailabilitasnya lebih tinggi. Terus habis itu kita juga kurangi konsumsi teh dan kopi. Jadi teh kopi itu juga dapat menghambat penyerapan dari zat besi tersebut. Jadi di sini ada makanan mengandung, contohnya ada daging, hati, ikan, tiram, yang non-hem itu ada kacang merah, bayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayuran hijau, tomat, dan kentang. Untuk kayak vitamin C-nya itu tadi ada jamu biji contohnya. Selanjutnya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan makanan untuk membuat formula makanan anemia gizi besi adalah selanjutnya. Jadi kita harus memperhatikan bioavailabilitasnya dari itu sendiri. Karena bioavailabilitas dari zat besi itu sangat penting untuk memperbaiki serta mencegah kekurangan zat besi daripada jumlah yang konsumsi. Nah, jadi biasanya individu yang anemia itu dapat menyerap zat besi hingga 20% hingga 30% dari asupan zat besi dibandingkan dengan orang yang tidak anemia yang menyerap 5% hingga 10%, karena karena dalam tubuhnya orang yang anemia itu kan zat besinya kurang, oleh karena itu dia tuh akan lebih banyak menyerapnya. Sedangkan kalau misalnya kandungan zat besi yang ada dalam tubuhnya itu udah banyak, maka diserapnya akan lebih dikit. Nah, untuk penyerapannya semakin bagus inilah yang paling bagus itu adalah yang bioavailabilitasnya lebih tinggi.
Nah, selanjutnya ini kita juga harus memperhatikan bentuk dari zat besi itu sendiri. Zat besi sendiri itu ada dua, yaitu ada Hem sama non-Hem. Nah, zat besi Hem ini biasanya tuh dapat diserap 15% bagi tubuh. Nah, itu tuh terdapat pada daging merah, ikan, biasanya disebut meat, fish, poultry, atau MFP, factor. Terus abis itu zat besi yang non hem ini kan agak kurang diserap sama tubuh ya. Nah, penyerapannya itu tuh sekitar 3-8% doang dalam tubuh. Jadi memang bedanya hem sama non hem itu adalah penyerapan dalam tubuhnya itu sendiri. Nah, zat besi yang non hem ini tuh ditemukan di telur, sayuran, dan buah-buahan. Nah, uh, jadi papan zat besi non hem itu harus dibantu dengan vitamin C agar dapat memudahkan penyerapan zat besi tersebut. Selanjutnya, nah jadi di sini ada zat besi hem. Contohnya ini ada daging, ayam, ikan. Kalau yang non hem ini ada tahu, apa itu, red beans, dan lain-lainnya. Selanjutnya ini ada inhibitor, harus juga memperhatikan faktor-faktor penghambat penyerapan zat besi. Nah, faktor-faktor penghambat zat besi itu tuh ada karbonat, oksalat, fosfat, sama fitat. Jadi fitat itu ada pada roti yang tidak memakai ragi, terus ada sereal mentah, dan ada dari kedelai. Terus serat pada sayuran kemungkinan dapat menghambat penyerapan zat gizi non-hem. Kenapa? Karena serat yang terlalu tinggi itu tuh bisa menurunkan bioavailability zat besi itu tersendiri. Jadi untuk sedang makan makanan yang mengandung zat besi itu, kalau bisa jangan dibarengi oleh minum teh sama kopi, karena itu dapat menurunkan penyerapan zat besi sebesar 50% karena ada kandungan taninnya. Nah, terus juga zat besi itu tuh berkurang penyerapannya pada kuning telur, karena itu tuh sulit diserap dikarenakan ada kandungan fosfatinnya. Jadi kuning telurnya kalau bisa dimasak sampai matang. Selanjutnya, nah ini di sini ada tadi pitat, contohnya itu ada pada kacang-kacangan, oksalat ada makanan tinggi oksalat itu ada kayak strawberry dan yang lainnya. Terus ada fosfat, ada kalsium dalam susu, karena kalau kalsium juga dapat ada interaksi antara zat besi dan kalsium itu akan menarik zat besi sehingga tidak lebih sukar diserap oleh tubuh. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Iya, terima kasih Dinta. Baik, saya akan menjelaskan tentang thalassemia. Oke, di next. Iya, jadi thalassemia itu suatu penyakit keturunan yang diakibatkan oleh kegagalan pembentukan salah satu dari 4 rantai asam amino yang membentuk hemoglobin, sehingga hemoglobin tidak terbentuk sempurna. Nah, tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal, sehingga sel darah merah mudah rusak atau berumur pendek kurang dari 120 hari dan terjadilah anemia. Next. Nah, di sini ada hemoglobin. Nah, ini HB manusia ini terdiri dari senyawa hem dan globin. Nah, hemnya itu terdiri dari zat besi dan globin adalah suatu protein yang terdiri dari rantai polipeptida. Nah, hemoglobin pada manusia normal itu terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta yang meliputi HbA, sebagian lagi HbA2 dan sisanya HbF. Nah, rantai globin ini itu terbentuk dari masih yang tadi. Rantai globin yang tadi
slide sebelumnya, Bre. Jadi di sini itu rantai globin itu merupakan protein yang sintesisnya itu dikendalikan oleh suatu gen. Nah, dua kelompok gen yang mengatur si globin alfa itu ada terletak di kromosom 16 dan gen globin betanya itu terletak pada kromosom 11. Baru next. Iya, di sini ada gen globin, yaitu penyakit thalassemia diturunkan melalui gen yang disebut sebagai gen globin beta. Jadi gen globin beta ini yang mengatur pembentukan salah satu komponen pembentuk Hb. Nah, gen globin beta ini hanya sebelah yang mengalami kelainan, maka disebut pembawa sifat thalassemia beta. Nah, jika seorang pembawa sifat thalassemia ini tampak normal kalau cuma sebelah. Nah, karena sebelahnya lagi masih punya satu gen dalam keadaan normal dan bisa berfungsi dengan baik dan jarang memerlukan pengobatan. Nah, kemudian kelainan gen globin yang terjadi pada kedua kromosom itu dinamakan penderita thalassemia mayor yang berasal dari kedua orang tua yang masing-masing membawa sifat thalassemia. Nah, jadi ini karena proses pembuahannya itu anak itu mendapat sebelah gen globin betanya itu dari ibunya dan satunya lagi dapat gennya itu dari ayahnya. Nah, satu dari orang tua penderita thalassemia trait atau bawaan ini kemungkinannya itu 50% sehat dan 50% thalassemia trait. Nah, jika kedua orang tuanya itu mengalami thalassemia trait, itu maka kemungkinannya 25% anak sehat, 25% anak thalassemia mayor, dan 50% anak thalassemia trait. Ya, selanjutnya epidemiologinya itu, jadi menurut WHO itu sekitar 5% dari seluruh populasi di dunia adalah carrier thalassemia. Menurut UNICEF memperkirakan sekitar 29, juta pembawa thalassemia beta berada di India dan sekitar 10.000 bayi lahir dengan thalassemia beta mayor. Baik, selanjutnya ada etiologi. Tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Farel. Jadi sebenarnya thalassemia kalau berdasarkan dari rantai globinnya, maaf ini tipe, thalassemia itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada thalassemia alfa dan beta. Nah, pada thalassemia alfa ini terjadi defisiensi rantai alfa atau bisa juga tidak ada sintesis rantai globin A-nya. Nah, pada thalassemia alfa ini juga jumlah rantai alfanya yang dibutuhkan di bawah normal, disebabkan oleh delesi gen atau terhapusnya karena perubahan genetik yang mengatur produksi si tetramer globinnya. Sedangkan pada thalassemia beta terjadi defisiensi pada rantai beta atau juga tidak ada sintesis rantai globin betanya disebabkan karena adanya mutasi gen. Jadi awalnya itu untuk individu normal itu yang mempunyai kita itu mempunyai dua gen alfa, yaitu ada alfa tal alfa tal 2 dan alfa tal 1 yang terletak di bagian pendek kromosom 16 yang tadi udah dijelasin Farel tuh. Nah, jadi hilangnya satu gen si silent carrier-nya ini tidak menunjukkan gejala klinis, tapi kalau udah hilang 2 gen hanya memberikan manifestasi ringan. Nah, kalau udah hilang 3 gen itu udah mulai berubah ke penyakit yang memicu si hemoglobinnya itu bisa memberikan anemia moderat dan gambaran klinis si thalassemia alpha intermediate. Lalu kalau udah delesi 4 gen alpha, nah ini udah
udah harus memasuki transfusi darah. Jadi gen yang mengatur produksi rantai beta ini terletak di sisi pendek kromosom 11. Nah, pada thalassemia, mutasi gen ini disertai berkurangnya produksi mRNA dan berkurangnya sintesis globin dengan struktur normal. Iya, selanjutnya di sini ada klasifikasi thalassemia itu jadi dibagi berdasarkan molekulernya. Ada dua, yaitu ada thalassemia alpha dan thalassemia beta. Nah, kalau thalassemia alpha itu terdiri dari yang pertama itu ada silent killer stage atau disebut gangguan pada satu rantai globin alpha. Nah, keadaan ini tidak menimbulkan gejala sama sekali atau sedikit kelainan, jadi berupa sel darah merah yang tampak lebih pucat. Nah, kemudian ada alpha thalassemia trait. Nah, ini gangguan pada dua rantai globin alpha. Penderita mengalami anemia ringan dengan sel darah merahnya itu hipokrom dan dapat menjadi carrier. Nah, kemudian ada HBH disease, itu gangguan pada tiga rantai globin alpha. Nah, penderitanya itu dapat bervariasi mulai tidak ada gejala sama sekali hingga anemia yang berat disertai dengan pembesaran limfa. Kemudian ada alpha thalassemia mayor. Jadi ini tuh gangguan pada empat rantai globin alpha. Di sini tuh thalassemia yang ini merupakan kondisi yang paling berbahaya dari thalassemia yang lainnya. Nah, di sini itu kondisinya itu tidak terdapat rantai globin yang terbentuk sehingga tidak ada HbA atau HbF yang diproduksi. Nah, janin yang menderita alpha thalassemia mayor pada awal kehamilannya itu akan mengalami anemia membengkak karena kelebihan cairan, pembesaran hati dan limfa. Nah, janin ini biasanya mengalami keguguran atau meninggal tidak lama setelah melahirkan. Kemudian thalassemia beta itu terdiri dari beta thalassemia trait, jadi memiliki satu gen normal dan satu gen yang bermutasi. Nah, penderitanya ini mengalami anemia ringan, ditandainya itu dengan sel darah merah yang mengecil. Kemudian ada thalassemia intermedia, itu kedua gen mengalami mutasi tapi masih bisa produksi sedikit rantai beta globin. Nah, penderitanya itu mengalami anemia yang derajatnya tergantung dari derajat mutasi gen yang terjadi. Kemudian ada thalassemia mayor, itu kondisi kedua gen mengalami mutasi sehingga tidak dapat memproduksi rantai beta globin. Nah, biasanya gejalanya ini muncul pada bayi ketika berumur 3 bulan berupa anemia yang berat, terus penderita thalassemia mayornya itu tidak dapat membentuk hemoglobin yang cukup sehingga hampir tidak ada oksigen yang dapat disalurkan ke tubuh, yang bisa menyebabkan kekurangan oksigen, gagal jantung gitu. Nah, penderita thalassemia mayor ini memerlukan transfusi darah yang rutin dan perawatan medis demi kelangsungan hidupnya. Nah, gejalanya itu penderita thalassemia itu memiliki gejala yang bervariasi tergantung dari jenis rantai asam amino yang hilang dan jumlah kehilangannya. Nah, penderita sebagian besar itu mengalami anemia ringan, khususnya anemia hemolitik. Nah, keadaan yang berat pada beta thalassemia mayornya itu akan mengalami anemia karena kegagalan pembentukan sel darah, kulit kehitaman akibat dari meningkatnya produksi zat besi, terus gagal jantung karena disebabkan penumpukan Fe di otot jantung dan penuaan dini. Next. Nah, dampaknya itu penderita thalassemia mayor ini membutuhkan transfusi seumur hidup untuk mengatasi anemia. Nah, transfusi ini diberikan apabila kadar Hb-nya itu kurang dari 8 gram per desiliter dan diusahakan kadar Hb-nya di atas 10 gram per desiliter, namun dianjurkan tidak melebihi 15 gram per desiliter. Dengan tujuannya itu supaya suplai oksigen dari jaringan itu cukup untuk mengurangi hemopoiesis yang berlebihan dalam sumsum tulang dan mengurangi absorpsi besi dari traktus digestivus. Nah,
Transfusi yang berulang-ulang setiap bulannya ini akan mengakibatkan penumpukan zat besi dan pada jaringan tubuh seperti hati, jantung, pankreas, ginjal. Nah, penimbunan zat besi pada jaringan ini sangat berbahaya dan apabila tidak dilakukan penanganan yang serius dapat berakibat kematian. Diagnosisnya itu penderita datang dengan keluhan anemia pucat, tidak nafsu makan dan perut membesar. Keluhan umumnya itu muncul pada usia 6 bulan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik yang meliputi bentuk muka, terus ikterus, gangguan pertumbuhan, splenomegali, dan hepatomegali. Kemudian ada juga pemeriksaan labnya itu seperti HB-nya sekitar 2-3%, terus gambaran morfologi eritrositnya itu ditemukan mikrositik hipokromik, terus sel target, anisositosis berat, mikrospherosit, terus poikilositosis dan sel target. Nah, kemudian ada pemeriksaan khusus juga diperlukan untuk menegakkan diagnosisnya itu dengan memperhatikan HbF meningkat sekitar 20% sampai 90%. Next. Baik, selanjutnya ada bahan makanan zat gizi makro yang mempengaruhi thalassemia ini. Jadi untuk kasus thalassemia pada masa pertumbuhannya memerlukan asupan energi dan protein yang tinggi. Sedangkan untuk lemaknya itu cukup diberikan dalam jumlah normal. Lalu jumlah energi yang dianjurkan pada penderita thalassemia itu 20% lebih tinggi daripada AKG. Nah, WHO menganjurkan konsumsi lemak itu sebanyak 15-30% dari total energi. Penelitian yang dilakukan oleh Pash di Thailand membuktikan bahwa adanya peningkatan berat badan pada pasien thalassemia sekitar 1,2 kg setelah diberikan asupan energi 150 kalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4 gram per kilogram berat badan per hari selama 1 bulan. Next. Lalu untuk dari ketiga zat gizi makro ini untuk karbohidrat, terutama pemberian untuk thalassemia ini dianjurkan 20% lebih tinggi daripada AKG. Contoh bahan sumber makan karbohidrat itu ada yang berasal dari nasi, roti, singkong, jagung, dan lain-lain. Lalu untuk lemak ini menurut WHO yang tadi udah dijelaskan juga sebanyak 15-30% dari total kalori. Nah, jumlah ini memenuhi kebutuhan lemak esensial juga dan untuk membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Lalu yang ketiga protein, di mana kasus thalassemia ini pada masa pertumbuhannya memerlukan pasukan protein yang besar. Nah, pemberian kalori untuk thalassemia ini dianjurkan 20% lebih tinggi juga, jadi karbohidrat dan protein itu sama. Selanjutnya untuk zat gizi mikro di sini ada zat besi, ada seng, kalsium, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan asam folat. Next. Untuk yang pertama ini itu zat besi di mana untuk orang yang pengidap thalassemia ini pasti terus-terusan mengalami transfusi darah kan. Nah, di mana setelah mengalami transfusi darah yang terus-menerus ini pada pasien thalassemia dapat mengakibatkan penimbunan jumlah zat besi di dalam tubuhnya sehingga terjadinya hemosiderosis. Lalu untuk mengurangi penimbunan zat besi ini yang terlalu cepat bisa diberikan desferoxamine atau suplemen iron chelator dan juga dengan diet rendah besi. Adapun makanan yang mengandung zat besi tinggi antara lain ada protein ham, yaitu ada hati, kerang, daging babi, lalu yang non ham ada kacang-kacangan, terus yang namanya ada daging sapi,
yang dari non-hem ada selai kacang dan tahu. Lalu untuk tepung-tepungan seperti tepung tortilla, sereal, krim gandum, dan untuk buah dan sayuran itu ada semangka, bayam, sayuran hijau, kismis, brokoli, dan buah prune. Lalu berikut ada juga beberapa jenis makanan yang dapat menurunkan si absorpsi besi hem ke dalam tubuh, yaitu yang pertama sereal. Contohnya ada bekatul, jagung, gandum, beras, dan kedelai juga dapat mengurangi zat besi yang diserap ke dalam tubuh dan juga dapat melawan efek si vitamin C. Lalu yang kedua itu teh, kopi, dan rempah-rempah, contohnya itu oregano, dapat menurunkan penyerapan zat besi. Nah, di dalam teh ini merupakan sumber antioksidan yang sangat baik bagi tubuh. Minum teh dilaporkan dapat menghambat 41-95% penyerapan zat besi dalam 5 beta thalassemia mayor dan satu kasus beta thalassemia intermediate. Yang ketiga itu ada produk susu seperti keju, yogurt, yaitu dapat menurunkan zat besi yang diserap ke dalam tubuh. Lalu untuk zat besi ini sebenarnya untuk pasien, jadi di thalassemia ini kan ada penyandang yang harus mengalami transfusi, ada juga yang tidak transfusi. Nah, untuk pasien yang tidak mengalami transfusi darah itu konsumsi diet rendah sampai sedang untuk zat besinya. Lalu batasi pangan yang difortifikasi zat besi dan batasi daging yang berwarna merah. Namun untuk pasien yang transfusi dan mengikuti terapi kelasian itu tidak perlu mengikuti diet rendah zat besi. Di next. Selanjutnya zat gizi mikro yaitu seng. Jadi beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang thalassemia ini cenderung memiliki tingkat seng yang rendah dalam darah. Nah, defisiensi seng ini yang berat ini pada thalassemia dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, hambatan maturasi seksual, hipogonadisme, alopecia, defisiensi imun, serta hambatan pada proses penyembuhan luka. Nah, pada penderita thalassemia ini, seng merupakan zat gizi mikro yang penting. Hal ini dikarenakan penderita thalassemia cenderung memiliki tingkat kepadatan tulang yang rendah sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya patah tulang atau osteoporosis. Lalu untuk terapi pada pasien beta thalassemia, dosis seng yang diberikan lewat oral berdasarkan usia yaitu untuk usia 1-4 tahun sebanyak 22,5 sampai 45 mg seng. Lalu untuk usia 4-10 tahun itu ada 67,5 mg seng. Dan usia 10-18 tahun itu sebesar 90 mg seng elemental. Nah, contoh sumber utama seng itu adalah makanan hewani seperti daging, produk susu, dan sereal gandum. Di next. Selanjutnya yang ketiga itu kalsium. Nah, kalsium ini juga merupakan salah satu zat gizi penting bagi penderita thalassemia. Kayak seperti sebelumnya seng juga, kalsium ini sama untuk kepadatan tulang karena biasanya yang pengidap thalassemia itu tulangnya itu cenderung menjadi lemah dan rapuh. Nah, pada pasien thalassemia mayor ini lebih mungkin memiliki struktur tulang yang lebih lemah daripada atau lebih ringan daripada orang yang sehat karena mereka memiliki kadar Hb yang rendah dari lahir. Nah, sering juga mengalami transfusi darah, reguler konstan, dan bahkan perawatan kelasian ini. Lalu pemberian kalsium pada thalassemia dianjurkan kurang lebih 1 gram per hari. Lalu pada masa remaja, kebutuhan akan meningkat menjadi 1,5 gram sampai 2 gram per hari. Lalu adapun bahan makanan sumber kalsium itu ada susu, contohnya susu sapi, susu kambing, lalu ada yogurt, keju, terus ada sayuran hijau, seafood dan ikan, serta kacang-kacangan, serta biji-bijian. Di next.
Selanjutnya yang keempat itu vitamin C. Nah, jadi untuk vitamin C ini dapat meningkatkan absorpsi si besi di dalam tubuh. Vitamin C ini terkandung dalam buah-buahan dan sayuran. Lebih baik menghindari minuman jus buah seperti jus jeruk dengan makanan atau roti panggang. Sebaliknya, untuk penderita thalassemia ini, secangkir teh atau kopi adalah pilihan yang lebih baik karena mereka menghambat penyerapan zat besi yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Kalau yang mengikuti transfusi itu lebih baik untuk memberikan diet rendah zat besi. Lalu vitamin C ini merupakan, namun untuk thalassemia yang tidak memerlukan diet rendah zat besi ini, vitamin C merupakan antioksidan yang sangat baik. Tetapi konsumsi makanan mengandung vitamin C yang dikombinasikan dengan makanan tinggi zat besi tidak dianjurkan. Hal ini bagi penderita thalassemia intermediate yang tidak rutin menerima transfusi darah karena akan meningkatkan absorpsi zat besi dalam tubuh. Oleh karena itu, dianjurkan pemberian vitamin C dengan dosis rendah, yaitu 100-250 mg per hari atau 3 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, ini diberikan setelah dia melakukan infus desferoxamine dimulai. Di next. Boleh di next. Selanjutnya ada vitamin D. Nah, untuk vitamin D ini sangat penting untuk penyerapan dan metabolisme kalsium dan fosfor. Selain itu, juga memiliki fungsi pada pemeliharaan tulang yang sehat. Sehingga kekurangan vitamin D adalah Tolong digantikan sama temennya aja. Dinda atau Cantika. Mohon maaf, selanjutnya vitamin D ini adalah salah satu penyebab utama depresi. Kekurangan vitamin D ini adalah salah satu penyebab utama depresi pada pasien thalassemia major. Selain ketidakseimbangan hormon tiroid, vitamin D sangat penting. Ini juga membantu pasien thalassemia mayor dalam mencegah depresi, diabetes, osteoporosis, dan penyakit lainnya. Lalu pada pasien dengan thalassemia yang mengalami penurunan kadar vitamin D telah terbukti memiliki resiko 10 kali lebih besar daripada massa tulang yang rendah setelah mengendalikan usianya. Lalu berat badan Z-score dan hipogonadisme. Ada dua cara untuk mendapatkan vitamin D, yaitu dengan adanya sinar matahari dan mengonsumsi makanan mengandung vitamin D. Namun biasanya vitamin D didapatkan dari suplemen. Nah, suplemen yang sering diberikan itu biasanya ada minyak ikan kod. Lalu contoh bahan makanan sumber vitamin D ada kuning telur, jamur, ikan salmon, dan tuna. Selanjutnya yang keenam ada vitamin E. Nah, di mana vitamin E ini adalah antioksidan yang sangat penting. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa banyak penderita thalassemia memiliki kadar vitamin E yang rendah di dalam darahnya. Pada thalassemia, vitamin E ini berfungsi sebagai menghambat peroksidasi membran sel sehingga dapat melindungi sel dari efek toksisitas zat besi, lalu melindungi asam lemak tidak jenuh terhadap serangan radikal bebas, serta melindungi sel darah merah terhadap proses hemolisis.
Sebuah penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pasien thalassemia yang diberikan vitamin E sebesar 600 mg per hari secara oral selama 9 bulan dapat meningkatkan keseimbangan oksidasi dalam plasma, partikel LDL, dan sel darah merah, dan proses peroksidasi lipid. Untuk dosis vitamin E yang dianjurkan pada dewasa yaitu 200-400 unit per hari, international unit per hari, sedangkan pada anak itu 1 international unit per kilogram berat badan per hari. Adapun sumber vitamin E yang terbaik ada minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak sunflower, palem, dan kedelai. Lalu untuk sumber vitamin E lainnya ada di produk susu, sereal, kacang-kacangan, telur, dan daging. Yang ketujuh ada asam folat. Nah, pada pasien thalassemia yang tidak mendapatkan transfusi darah secara adekuat biasanya terjadi defisiensi asam folat, di mana akibat adanya peningkatan eritropoiesis serta asupan asam folat yang rendah. Nah, fungsi dari asam folat ini digunakan untuk sintesis DNA. Maka pada thalassemia ini diperlukan dalam jumlah yang besar untuk mempercepat proses regenerasi sel. Dosis yang dianjurkan itu adalah 1 mg per hari. Contoh makanan yang tinggi asam folat yaitu ada legum, contohnya polong-polongan, asparagus, telur, sayuran hijau, bobit, kubis, hati ayam, lalu ada pun buah-buahan seperti pisang, alpukat, dan pepaya. Baik, sekian dari kelompok saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kelompok 4 telah menyajikan presentasi mengenai anemia dan thalassemia. Ya, Bu Siko langsung ke rancangan praktek apa gimana, Bu? Buka diskusi dulu kali. Buka diskusi aja. Ya, buka diskusi itu ada teman-teman yang Ya, sebentar, Bu. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya dan kepada kelompok 4 dipersilakan. Saya mau mencoba bertanya. Tadi dijelaskan kalau misalnya siaran itu merupakan salah satu sumber zat besi non-Hem. Tapi pada slide yang berikutnya inhibitor itu dikatakan bahwa serat pada siaran itu kemungkinan dapat menghambat penyerapan zat gizi non-Hem. Jadi mau bertanya itu maksudnya apa? Lalu contoh sayuran yang seratnya dapat menghambat penyerapan zat gizi non-Hem itu apa? Makasih. Ya, Evra, saya ulangi ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Evra itu, sayuran merupakan salah satu sumber zat besi non-Hem. Tapi pada slide sebelumnya itu, pada bagian inhibitor dikatakan bahwa serat pada sayuran kemungkinan dapat menghambat penyerapan zat gizi non-Hem. Evra bertanya maksud dari itu apa, tolong diklarifikasi dari kelompok. Nah, setelah itu, contoh sayuran yang seratnya dapat menghambat penyerapan zat gizi non-Hem itu apa? Apakah seperti itu, Eva?
Ya, benar, Ainun. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Ya, Ainun, Leni mau bertanya. Ya, silakan Leni. Jadi tadi pada talasemia dijelaskan beberapa jenis bahan makanan sebagai sumber zat gizi mikro, tetapi pada zat besi dan vitamin D itu belum ada penjelasan terkait dosisnya. Nah, pertanyaan saya itu untuk dosis zat besi sama vitamin D untuk penderita talasemia itu berapa ya? Terima kasih. Ya Leni, saya akan mengulang pertanyaannya. Tadi dijelasin di talasemia itu ada bahan makanan yang sumber zat gizi mikro untuk talasemia. Terus dijelasin juga terkait dosis-dosisnya. Tetapi pada zat besi dan vitamin D itu belum ada dosisnya. Jadi pertanyaannya itu berapa dosis untuk zat besi dan vitamin D bagi penderita talasemia? Apakah seperti itu, Leni? Iya, betul, Ainun. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Gimana yang lain? Ya, yuk, yang lain yang ingin bertanya silakan. Kalau enggak saya mau tanya nih, yang tadi kan ada parasit penghisap darah ya? Itu jenis parasitnya seperti apa ya? Tadi belum disebutin kayaknya ya. Jenis parasit yang penghisap darah sama yang pika yang makan makan es atau apa gitu ya. Itu ada nggak penelitian yang menunjangnya gitu? Ada nggak bukti ilmiah yang menunjangnya gitu? Yang berkaitan dengan anemia tadi. Itu aja. Ya, Ibu, saya akan mengulangi pertanyaannya ya, Bu. Tadi dijelaskan mengenai parasit penghisap darah. Ibu juga bertanya, apa jenis parasit penghisap darah tersebut? Terus yang selanjutnya itu menjelaskan mengenai pika. Apakah ada bukti ilmiah yang terkait dengan pika tersebut? Seperti itu ya, Ibu. Ya. Kepada teman-teman kelompok 4, jika ada yang sudah bisa dijawab pertanyaan dari teman-teman dan Bu Siko, silakan. Oke, baik. Saya Dina Takia ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Eva, yaitu sayuran itu merupakan salah satu sumber non-HEM inhibitor serat. Itu pada zat inhibitor serat itu dapat menghambat penyerapan gizi non-HEM. Maksudnya bagaimana? Terus juga contoh sayuran yang seratnya itu dapat menyebabkan penghambatan penyerapan zat gizi besi non-HEM. Nah, jadi sayuran yang serat pada sayuran yang dapat menghambat penyerapan zat gizi itu adalah sayuran yang memiliki serat yang sangat tinggi. Terus juga itu tuh sifatnya itu adalah serat yang tidak larut air.
Jadi, serat yang tidak larut air itu dapat menghambat penyerapan zat gizi besi. Terus, konsumsi serat yang tidak larut air yang tinggi ini, menurut Adriani ini, asupan serat jenis hemiselulosa dapat mempengaruhi proses absorpsi zat besi. Pengaruhnya itu adalah karena serat-serat yang tinggi itu sangat cepat membawa zat-zat makanan keluar dari saluran pencernaan tubuh, sehingga menyebabkan zat besi yang dalam makanan itu ikut terbawa keluar, belum sempat diserap oleh tubuh. Nah, contoh sayuran yang memiliki serat tinggi itu ada bayam, wortel, kol, dan sawi. Nah, tapi rendahnya asupan serat dari AKG itu tidak mempengaruhi ketersediaan mineral, khususnya zat gizi besi itu di tubuh, karena yang dapat mempengaruhi zat besi itu adalah jika kita mengonsumsi seratnya itu lebih tinggi daripada AKG. Bagaimana? Apa ada yang mau ditambahkan, teman? Udah jelas, Dinda, makasih. Nah, baik, terima kasih. Ya, kepada kelompok 4, pertanyaan dari Leni dan Musiko apakah sudah bisa terjawab? Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Leni. Tadi untuk zat besi dan vitamin D belum ada dosisnya. Nah, untuk barusan saya cari, yang saya temukan untuk vitamin D ini pada pasien thalassemia yang mendapatkan transfusi darah yang berulang-ulang itu biasanya bila sudah terjadi atau akan mengalami osteoporosis, berikan pemberian vitamin D itu dengan dosis yang lebih tinggi, yaitu sebesar 800 sampai 1000 mg international unit per hari. Nah, lalu untuk zat besi ini pada thalassemia yang mengalami transfusi darah yang terus-menerus, kan akan mengakibatkan, nah, tapi yang tidak mengalami transfusi darah ini yang terus-menerus, pemberian zat besi dalam bentuk suplemen pada pasien thalassemia yang berusia di bawah 10 tahun sebaiknya dibatasi maksimal 10 mg per hari. Lalu sedangkan di atas 10 tahun itu dibatasi maksimal 18 mg per hari. Untuk dosis vitamin D dan zat besi yang baru saya temukan itu. Bapak ini bagaimana? Apakah sudah terjawab? Kurang lebihnya. Sudah, Ismi. Terima kasih. Sama. Ya, tersisa satu pertanyaan lagi dari Bu Siko. Dengan pertanyaan, apa jenis parasit penghisap darah, dan apakah ada bukti ilmiah terkait kebiasaan mengkonsumsi es atau pika? Ya, silakan kepada kelompok 4. Iya, Ibu izin menjawab yang terkait pika dan parasit dalam tubuh. Nah, parasit ini ditemukannya pada cacing tambang yang terjadi pada pekerja tambang yang harus menambang, lalu di kukunya ini terdapat adanya cacing-cacing. Nah, ketika mengkonsumsi makanan, otomatis kan si larvanya ini masuk ke dalam tubuh. Nah, cacing tambang sendiri ini, dalam tubuh ini, dia suka menghisap yang ada namanya darah dalam tubuh, terutama dalam usus. Nah, jadi adanya cacing tambang yang masuk ke dalam tubuh, lalu dia menghisap darah, nah maka terjadinya
si definisi zat gizi besi ini dulu. Nah, untuk si bukti ilmiah terkait kebiasaan mengkonsumsi es atau pika itu benar adanya, ada di penelitian di jurnal yang dilakukan oleh Julia Fetriadi Amelia Intan Saputri di Fakultas Kedokteran di Universitas Aceh. Dia mengatakan bahwa dari gejala yang pika ini dapat mengidentifikasikan bahwa terjadinya anemia zat gizi besi karena terjadi kekurangan zat gizi besi pada tubuh yang menyebabkan rasa tidak nyaman di mulut karena adanya enzim sitokrom oksidasi tadi yang terjadi adanya karena muncul ke defisiensi zat besi ini. Nah, makanya si enzimnya ini muncul ke dalam mulut sehingga tidak membuat nyaman di mulut. Nah, orang yang tidak nyaman di mulut ini biasanya akan cenderung mengarah ke perilaku pika yang suka menggigit-gigit seperti menggigit timah, lalu menggigit es, lalu menggigit barang-barang sekitarnya gitu karena ada rasa tidak nyaman di mulut. Dan juga waktu itu pernah presentasi di depan Pak Mahfud bahwa beliau pernah mengatakan saudaranya sendiri ini cenderung suka menggigit si es batu, lalu ditanyakan apakah dia anemia, ya benar dia anemia, begitu Ibu. Jadi dari pengalamannya Pak Marudut dan juga dari penelitian yang sudah ada. Oke, makasih. Terus mungkin paling masukan aja dari saya, tadi kan tentang metabolisme zat besi ya. Itu sebaiknya kamu jangan bikin tulisan gitu, baiknya dibikin gambar. Misalnya dari perubahan dari Ferri ke Vero itu, karena kan yang gampang diserap itu Vero kan. Karena kalau tulisan itu teman-teman kamu jadi ngebayangin dulu nih gimana, jadi agak lama. Kalau kamu gambarkan dengan tanda panah itu lebih cepat menyerapnya. Ya, juga sama yang talasemia tadi ya, tentang etiologinya sama metabolisme ininya dia di dalam tubuhnya tuh yang tadi ada itu. Nah, itu bagusnya dijelasin dengan gambar. Nah, ini juga etiologinya. Bagusnya jelasin dengan gambar atau tanda panah gitu. Itu akan lebih cepat diserap oleh teman-teman kamu. Nah, kalau tulisan ini kan dia mesti ngebayangin dulu. Ini kemana gitu. Ini bakal jadinya apa, terus nanti selanjutnya kemana gitu. Jadi kalau perjalanan seperti itu metabolisme dalam tubuh sebaiknya dibuat gambar. Ya. Terus. Oh iya, tadi juga zat-zat gizi. Zat-zat gizi kan tadi kan ada beberapa yang menghambat dan ada yang membantu penyerapan ya. Nah, itu kalau bisa dipisah yang di talasemia. Itu kan ada 7 tuh. Ada asam folat, vitamin D, vitamin E gitu kan. Nah, itu kan ada yang menghambat dan ada yang membantu penyerapan, mempercepat ya. Nah, sebaiknya itu kalian pisah gitu. Jadi biar teman-temannya nggak bingung, ini sebenarnya zat gizinya yang mana aja sih yang bisa menghambat, yang terus yang mana yang membantu gitu kan. Ya, walaupun nanti di dalamnya kayak misalnya tadi vitamin C vitamin D gitu kan ada, kalau misalnya itu pada beberapa jenis talasemia kan ada yang membantu, ada yang menghambat kan. Nah, itu nggak apa-apa, nanti dijelasin, cuma baiknya disekat dulu, dipisah dulu zat yang menghambat sama zat yang membantu penyerapan, baru nanti di dalamnya untuk beberapa jenis talasemia ada bagian misalnya yang melakukan transfusi ini begini gitu. Jadi itu lebih jelas lagi buat ke teman-teman kamunya untuk menerimanya. Gitu ya. Baik, kepada kelompok 4 apakah masukan dari Bu Baik, Siko Ibu, dapat terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Nanti kami perbaiki. Dijelasin gitu aja. Dari teman-temannya ada lagi nggak? Ini kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberi komentar ataupun bertanya kepada kelompok? Kalau nggak ada, kita lanjut ke praktek Ibu. Praktek. Yang prakteknya ya.
Baik, Prakteknya sama kan, AGB sama thalassemia ya? yaitu Ya. ya kepada Direktur. moderator Kasih Ainun. kepada moderator kelompok praktek Adela dipersilakan. Ya, terima kasih Ainun. Saya Adela sebagai moderator pada sesi praktek. Kepada Fauzia Isma dipersilakan. Oke. Jadi pada hari ini kelompok 8 akan memaparkan rancangan makanan formula anemia gizi besi dan talasemia. Kelompok 8 ini terdiri dari Afinia Lydia, Dinda Khairunisa, Fairuz Diarabani, dan Fitri Faradilah. Kepada kelompok 8 dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Bisa di next. Yang pertama itu ada rancangan makanan formula untuk anemia gizi besi. Next. Ya, jadi kelompok kami memilih bahan makanannya itu daun kelor. Jadi menurut Sever dan Broin tahun 2010, 100 gram daun kelor itu mengandung zat besi setara dengan 200 gram daging sapi segar. Nah, dalam bentuk serbuk, menurut Dor dan Cameron tahun 2005, 50 gram serbuk daun kelor itu untuk ibu hamil mengandung 94% zat besi. Nah, kandungan zat besi dalam daun kelor bubuk itu mencapai 60,5 mg dalam 100 gram. Tiap 100 gramnya. Nah, dalam keadaan kering atau serbuk, daun kelor ini mengandung 17,3 mg vitamin C. Pada penelitian Rahma Wahyuni tahun 2019, penggunaan konsentrasi ekstrak daun kelor pada mie kering dengan konsentrasi 30%, 35%, dan 40% itu menghasilkan mie kering dengan kadar zat besi tertinggi yaitu 15,512 ppm atau 15,5 mg atau dengan penambahan 40% ekstrak daun kelor terhadap mie kering. Next. Nah, ini menurut penelitian Hasri Yulianti et al. Tahun 2015, daun kelor itu terbukti dapat mempengaruhi peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri yang anemia. Daun kelor dalam bentuk tepung itu lebih tinggi kadar besinya dibandingkan dalam bentuk daun segar atau ekstrak maupun teh. Hal ini dikarenakan kadar air dalam tepung daun kelor itu menurun dan menyebabkan kadar mineralnya meningkat. Kandungan Fe daun kelor segar itu 7 mg, sedangkan kandungan Fe tepung daun kelor itu 28 mg. Dan konsumsi daun kelor bagi remaja putri, menurut penelitian ini dapat memenuhi kebutuhan zat besi setiap harinya. Next. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh hari ini pada tahun 2018 tentang pengaruh pemberian tepung daun kelor, ini terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri menunjukkan bahwa pemberian kapsul tepung daun kelor dapat mempengaruhi peningkatan kadar hemoglobin. Pada penelitian ini, diberikan 2 kapsul tepung daun kelor per hari kepada responden, di mana dalam satu kapsul itu mengandung 500 mg tepung daun kelor, dan hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan pemberian tepung daun kelor tersebut terhadap kadar hemoglobin. Selain itu, ada juga penelitian mengenai pengaruh tepung daun kelor terhadap anemia anak baduta di Tanzania tahun 2019 yang menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun kelor ini dapat menurunkan prevalensi anemia secara signifikan. Selanjutnya ada proses pembuatan tepung kelor. Prosesnya ini diawali dengan pemilihan bahan baku yang baik untuk mendapatkan produk yang bermutu. Lalu daun kelor yang digunakan adalah daun kelor segar. Setelah mendapatkan daun kelor segar, kemudian dilakukan sortasi dan pencucian. Selanjutnya, daun kelor yang telah dicuci ditiriskan untuk mengurangi jumlah air pada daun kelor. Kemudian dikeringkan menggunakan pengeringan menggunakan matahari selama 6 jam pada suhu kurang lebih 30 derajat. Setelah kering, dilakukan penggilingan dan pengayakan dengan ayakan 80 mens sehingga diperoleh hasil tepung daun kelor. Berikut ada kandungan gizi dari tepung daun kelor per 100 gram, di mana mengandung kadar air 7,5%, energi 205 kilokalori, protein 27,1 gram,
lemak 2,3 gram, karbohidrat 38,2 gram, serat 19,2 gram, kalsium 2003 mg, magnesium 368 mg, fosfor 204 mg, kalium 1324 mg, zat besi sebanyak 28 mg, vitamin C 17,3 mg, vitamin A 16,3 mg, vitamin B1 2,64 mg, B2 20,5 mg, dan vitamin E 113 mg. Selanjutnya ada rancangan menu. Ya, jadi rancangan makanan formula yang pertama untuk anemia gizi besi itu ada kue pukis kelor. Jadi kue pukis adalah kue tradisional khas Indonesia yang terdiri dari adonan telur, gula pasir, tepung terigu, ragi, dan santan instan yang dicampur menjadi satu. Kue pukis ini memiliki bentuk dan warna yang khas. Bagian atas kue pukis ini memiliki warna kuning dan bawahnya memiliki warna kecoklatan. Nah, pada pukis yang akan dibuat ini ditambahkan juga sari mangga untuk mendapatkan vitamin C guna mempertahankan kadar zat besi yang terkandung dalam tepung kelor. Nah, ini untuk bahan-bahan yang digunakan untuk 2-3 buah kue pukis, yaitu tepung terigu protein sedang 60 gram, tepung kelor 40 gram, mangga 250 gram yang dipakai sarinya, kemudian santan 100 ml, telur 1 butir, gula 25 gram, margarin 25 gram, ragi instan setengah sendok teh, dan vanila 1/4 sendok teh. Kemudian ini langkah membuatnya. Yang pertama, lelehkan margarin bersama santan, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Yang kedua, mixer telur dan gula hingga mengembang, lalu tambahkan tepung dan sari mangga, kemudian dimixer hingga merata. Yang ketiga, tambahkan setengah sendok teh ragi dan 1/4 sendok teh vanila, lalu masukkan perlahan santan dan margarin yang sudah dilelehkan tadi, kemudian diamkan adonan kira-kira 30-60 menit. Lalu panaskan loyang terlebih dahulu yang sudah diolesi margarin, kemudian diisi adonan 3/4 saja karena adonan ini nanti akan mengembang, lalu ditutup sebentar dan tunggu hingga matang. Nah, ini nilai gizi pukis kelor, kira-kira ini totalnya untuk 3 kue. Jadi total energinya itu 621,4 kilokalori, proteinnya 25,69 gram, lemaknya 20,42 gram, karbohidratnya 95,95 gram, untuk zat besinya itu 15,68 mg, dan vitamin C-nya itu 37,92 mg. Kemudian ini untuk nilai gizi satu kue pukis kira-kira mengandung 207,1 kilokalori. Kemudian proteinnya 8,56 gram, lemaknya 6,8 gram, karbohidratnya 31,9 gram, zat besinya 5,22 mg, kemudian vitamin C-nya 12,64 mg. Nah, rancangan yang kedua akan dijelaskan oleh Lydia. Untuk resep yang kedua ini ada resep puding lumpur tepung daun kelor. Boleh next. Biar gampang disebutnya, bisa disingkat jadi pulau kelor atau puding lumpur daun kelor. Jadi dalam satu resep ini bisa dibuat menjadi kurang lebih 8 potong puding, di mana bahannya itu ada 1 bungkus agar plain, 100 gram gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok teh vanili, 100 ml santan instan, 600 ml air. Mohon maaf, ini belum ada sedikit perubahan. Jadi 80 gram tepung daun kelor dan 3 buah jeruk peras. Dan ada juga sejumput garam. Boleh next. Untuk cara membuatnya, yang pertama itu masukkan gula dan bubuk agar ke dalam panci, lalu diaduk rata. Masukkan telur yang sudah dikocok lepas, lalu masukkan juga vanili, garam, santan, dan juga tepung daun kelor. Lalu campur dengan air dan diaduk rata. Baru setelah semuanya tercampur rata, masak di atas api sedang sambil diaduk sesekali. Lalu matikan kompor jika sudah mendidih dan diamkan hingga hangat. Sambil menunggu adonan menjadi hangat, dapat memeras jeruk peras. Lalu setelah adonannya hangat, bisa masukkan perasan jeruk peras ke dalam adonan, diaduk rata, dan dimasukkan ke dalam
Lalu adonan dimasukkan ke dalam cetakan dan didinginkan hingga set. Atau bisa dimasukin ke freezer. Ya, next. Untuk nilai gizinya, untuk satu resep puding daun kelor ini mengandung 796,23 kilokalori, 36,7 gram protein, 26,64 gram lemak, 376 gram karbohidrat, dan 25,25 mg zat besi, serta 160,84 mg vitamin C. Untuk satu potong pudingnya itu mengandung 82 kilokalori, terus ada 4,5 gram protein, 3,12 gram lemak, 48,67 gram karbohidrat, 3,2 miligram zat besi, dan 26 miligram vitamin C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke makan formula untuk thalassemia. Next. Nah, di sini kita memilih ubi ungu sebagai bahan untuk makanannya. Nah, kenapa memilih ubi ungu? Karena sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu nih, gimana sih kondisi antioksidan pada penderita thalassemia. Nah, pada penderita thalassemia ini ditemukan peningkatan aktivitas katalitik atau pemecahan pada sel darah merah dan rendahnya kadar GSH, tetapi tidak ada peningkatan jumlah katalase. Nah, GSH ini fungsinya adalah untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Nah, katalase itu gunanya apa? Buat menetralisir dari produk akhir dari aktivitas katalitik itu. Nah, aktivitas katalitik ini akan menghasilkan hidrogen peroksida atau THBP. Nah, tanpa katalase yang memadai, hidrogen peroksida ini tidak akan bisa dinetralkan. Jadi akan menumpuk. Dan THBP yang menumpuk ini akhirnya akan memicu degradasi HB atau hemoglobin bersamaan dengan peroksidasi lipid sel darah merah, dan akhirnya akan berujung pada hemolisis atau pemecahan sel darah merah. Nah, ubi ungu ini mengandung antosianin, teman-teman. Jadi ubi ungu ini mengandung 519 mg antosianin per 100 gram berat ubi segar. Nah, antosianin ini secara in vitro, jadi setelah kita cari jurnal-jurnalnya baru ada penelitian secara in vitro. Yes, sudah di sel manusia, tapi masih di laboratorium. Nah, ya, antosianin ini secara in vitro terbukti mampu, yang pertama adalah melindungi sel darah merah dari kerusakan yang diakibatkan penumpukan THBP tadi, yang ditandai dengan penurunan kadar MDA. MDA ini adalah biomarker dari peroksidas. Dengan cara antosianin ini bereaksi dengan radikal peroksil. Tes. Masih putus gak? Jelas, virus. Sudah jelas. Tadi emang putus-putus. Ya, masih putus? Udah enggak, Fai.
Oke, jadi antosian ini secara inti itu dia terbukti mampu pertama itu melindungi sel darah merah, red blood cells, RBC, dari kerusakan yang diakibatkan PHBP. Nah, PHBP itu yang tadi hidrogen peroksida hasil dari aktivitas kalitik yang ditandai Masuk virus. Nah, jadi dia melindungi sel darah merah yang ditandai dengan rendahnya kadar MDA. Nah, MDA ini adalah biomarker dari peroksidasi lipid atau proses peroksidasi lipid. Nah, gimana caranya? Itu antosianin bereaksi dengan radikal peroksil dengan menjadi donor atom H, sehingga si radikal peroksilnya itu tidak bersifat volatil lagi. Terus yang kedua adalah antosianin ini mencegah oksidasi pada antioksidan lain. Dan yang ketiga adalah ditemukan ternyata mendapatkan treatment dari antosianin gitu. Ya, sepertinya virus ada masalah jaringan. Ini kepada kelompok 4 bisa dilanjut atau menunggu virus untuk join kembali? Ya, boleh dilanjut. Oke. Boleh di next, Mak. Ya, jadi di sini ada mengenai ubi jalar ungu. Jadi menurut Sri Kumalaningsih tahun 2006, ubi jalar ungu atau yang disebut dengan Ipomoea batatas var ayumurasaki, biasa disebut dengan Ipomoea batatas blacki karena memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna ungu kehitaman atau yang disebut dengan ungu pekat. Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Antosianin ini merupakan pigmen pembentuk warna ungu, dan adanya antosianin membuat tepung ubi jalar yang dihasilkan memiliki karakteristik warna yang menarik secara alami dan juga memiliki nilai fungsional bagi tubuh. Lalu kandungan antosianin pada ubi ungu dapat berkurang ketika mengalami proses pengolahan, akan tetapi produk olahan yang dihasilkan masih tetap memiliki kandungan antosianin sebagai sumber antioksidannya. Lalu senyawa antosianin ini memiliki manfaat sebagai antioksidan dan berperan untuk mencegah terjadinya penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif. Menurut pendapat Sarwono tahun 2011, kelemahan ubi jalar ungu ini cepat busuk jika dalam keadaan segar karena hanya memiliki masa simpan selama 5 bulan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan umur simpan, maka perlu diolah menjadi tepung ubi ungu. Boleh di next. Nah, di sini ada penjelasan mengenai tepung ubi jalar ungu. Jadi, tepung ubi ungu ini mempunyai kandungan karbohidrat sebesar 77,89%, kandungan proteinnya sebesar 8,99%, kandungan lemak 0,45%, kadar airnya 11,17%, dan kadar abunya sebesar 1,49%. Sedangkan untuk tepung ubi
ungu yang dikeringkan dengan cara di oven mempunyai kandungan karbohidrat sebesar 79,38%, proteinnya 9,03%, lemaknya 0,39%, kadar airnya 9,59%, dan kadar abunya sebesar 1,60%. Ini berdasarkan menurut Rijal tahun 2019. Lalu dalam pembuatan tepung ubi ungu, masalah utama yang dihadapi yaitu masalah reaksi pencoklatan enzimatik. Warna ubi ungu ini akan menjadi kusam yang disebabkan oleh enzim fenolase. Untuk menghambat reaksi pencoklatan enzimatik, maka ubi ungu perlu dikukus untuk merusak struktur enzim fenolase tersebut. Dengan rusaknya struktur enzim fenolase tersebut, maka reaksi pencoklatan enzimatik pada ubi ungu dapat dihambat. Boleh di next. Di sini ada proses pembuatan tepung ubi ungu. Jadi yang pertama, ubi ungu dilakukan tahap pencucian dan pengupasan. Lalu selanjutnya setelah dikupas, kukus ubi ungu setengah matang selama 7 menit pada suhu 100 derajat Celcius dan dinginkan ubi ungu. Lalu potong ubi ungu dengan ketebalan ubi sebesar 1 ± 0,4 cm. Lalu selanjutnya dikeringkan menggunakan pengering kabinet pada suhu 50-55 derajat Celcius selama 6-8 jam. Nah, proses pengeringan pada pembuatan tepung ubi ungu jalar ini penting untuk diperhatikan supaya mendapatkan hasil tepung yang berkualitas. Pengeringan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi sebagian air dari ubi ungu dengan cara diuapkan. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu penepungan menjadi halus. Nah, tepung ubi jalar ungu yang dihasilkan diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40-60 mes. Selanjutnya kita akan ngebahas salah satu contoh resep itu adalah biskuit ubi ungu. Nah, gambar yang di sebelah kanan itu ilustrasi ya, teman-teman. Nah, biskuit ubi ungu ini satu resepnya bisa buat 10, kurang lebih 10 keping biskuit nih. Nah, yang pertama itu adalah bahan pertamanya adalah tepung terigu 25 gram, tepung ubi ungu 75 gram. Nah, di sini kenapa kita pakai perbandingan tepung ubi ungunya lebih banyak? Karena pertama, tepung terigu itu sudah ada fortifikasi Fe-nya. Jadi kita berusaha mengurangi tepung terigunya biar kadar Fe di biskuitnya nggak tinggi. Lalu ada margarin 20 gram, kuning telur 25 gram, gula halus 25 gram, susu bubuk setengah saset atau 13 gram, baking sodanya 1 gram, vanila bubuk 2 gram, dan garam secukupnya. Penting ya teman-teman untuk baking sodanya ini nggak kebanyakan karena nanti bakalan pahit hasilnya. Nah, cara buatnya, cara buatnya yang pertama itu kita timbang dulu bahan-bahan yang diperluin. Nah, yang pertama itu timbang dulu bahan-bahannya dan jangan lupa panasin ovennya, teman-teman. Nah, panasinnya bisa 150 sampai 170 derajat Celcius. Terus yang kedua adalah campur margarin dulu dan gula halusnya pakai mixer sampai margarinnya jadi pucat dan mengembang. Nah, lalu yang ketiga adalah masukin kuning telur dan kocok kembali hingga rata. Lalu keempat itu masukin tepung terigu, tepung ubi jalar, baking soda, susu bubuk, dan garam. Pokoknya bahan-bahan keringnya sambil diayak sedikit demi sedikit ke dalam adonan basahnya. Lalu aduk lagi adonannya sampai jadi kalis, bisa dicetak, bisa dibentuk. Lalu pipihin adonannya sampai kira-kira ketebalannya 0,3. Lalu cetak dan ditaruh di loyang yang udah dialasin kertas roti. Terus panggang dengan suhu 150 sampai 170 derajat Celcius selama 25 menit dan jangan lupa didinginin dulu, teman-teman. Nah, dari resep tersebut, resep untuk 10 tadi, nah kandungan zat gizinya itu energinya adalah 760,85 kalori, proteinnya 14,65, lemaknya 28,4 gram, karbohidratnya 108 gram, Fe-nya 5,1 gram, seratnya 10 gram, dan antosianinnya itu
sekitar ada 61,3 gram. Nah, jadi kalau dibagi 10, jadinya setiap keping dari biskuit ubi ungu ini mengandung sekitar energinya itu sekitar 7,69 kilokalori. Proteinnya 1,47 gram, lemaknya 2,8, karbohidratnya 10,8, zat besinya 0,5 mg, seratnya 1 gram, dan antosianinnya 6,1 mg. Baik, selanjutnya ada cake ubi ungu. Di sini ada bahan dan cara pembuatan untuk plus minus 10 potong cake ubi ungu dengan bahannya yang pertama 75 gram tepung ubi ungu, yang kedua 25 gram tepung terigu, yang ketiga 3 butir telur, yang keempat 100 gram gula, yang kelima 100 gram margarin, yang keenam 5 gram vanili, dan 10 gram TBM. Untuk cara pembuatannya, yang pertama tentu disiapkan dulu semua bahan-bahan yang akan digunakan, lalu yang kedua campur gula, telur, TBM, dan vanili, lalu mixer hingga mengembang selama kurang lebih 15 menit. Lalu yang ketiga, masukkan tepung yang sudah diayak ke dalam adonan, lalu campur kembali menggunakan mixer. Lalu yang keempat, tambahkan margarin cair, kemudian diaduk menggunakan spatula. Lalu yang kelima, tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dioles margarin dan ditaburi tepung terigu. Dan terakhir, oven adonan pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Boleh di next. Di sini ada kandungan zat gizi untuk kurang lebih 10 potong cake ubi ungu. Jadi di sini dengan total energi 1748,65 kilokalori, proteinnya 28,15 gram, lemaknya 99,6 gram, untuk karbohidrat 175,9 gram, untuk zat besinya itu ada 8 mg, seratnya ada 10 gram, dan untuk antosianinnya ada 61,3 mg. Jadi untuk setiap potong cake ubi ungu ini mengandung sekitar energinya 174,86 kilokalori, proteinnya 2,81 gram, lemaknya 9,9 gram, karbohidratnya 17,5 gram, untuk zat besinya 0,8 mg, seratnya 1 gram, dan antosianinnya 6,13 gram. Ya, di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh di next. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada kelompok 6 yang telah memaparkan hasil rancangannya, kepada teman-teman dibuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya, baik. Saya Amanda ingin bertanya, jadi berapa kadar zat besi pada daun kelor ini yang efektif dikonsumsi untuk mengatasi anemia? Lalu dari kedua rancangan makfor tersebut, untuk yang anemia gizi besi itu, berapa saran penyajian kue pukis dan puding agar mencapai kadar zat besi yang efektif tersebut? Terima kasih. Baik, Amanda, saya ulang ya pertanyaannya. Berapa kadar Fe, zat besi, pada daun kelor yang efektif untuk dikonsumsi sehingga untuk mengatasi anemia? Lalu, berapa saran penyajian kue pukis dan puding agar mencapai kadar Fe yang efektif tersebut? Iya, benar, Adel. Ya. Kepada teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya, saya ingin bertanya. Iya. Tadi kan disebutkan kalau misalkan antosianin itu kan kadarnya bisa berkurang ya karena pengolahan. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya kita tuh meminimalisir si kadar antosianin yang hilang? Terus berapa sih kadar antosianin yang efektif gitu yang digunakan untuk mengatasi si thalassemia itu? Baik, Anissa KDS, dengan pertanyaan cara meminimalisir kadar antosianin yang hilang akibat
pengolahan, dan berapa kadar antosianin yang efektif untuk penderita thalassemia. Iya, benar. Terima kasih, Del. Ya, kepada kelompok 8 dipersilahkan untuk mempersiapkan jawabannya, dan jika sudah siap untuk menjawab, dipersilahkan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Amanda. Berapa kadar Fe pada daun kelor yang efektif dikonsumsi untuk mengatasi anemia, dan berapa saran penyajian kue cookies dan puding agar mencapai kadar Fe yang efektif? Jadi, menurut kelompok kami, kadar Fe pada 100 gram daun kelor itu kan 7 mg. Nah, sedangkan dalam keadaan kering atau serbuk itu kandungannya lebih tinggi, yaitu 28 mg per 100 gramnya. Jadi untuk penderita anemia itu lebih efektif ditambahkan dalam bentuk tepung ke dalam makanan, karena di dalam tubuh juga kan zat besi diabsorpsi hanya sekitar 5-10% itu dalam keadaan normal. Nah, apalagi pada penderita anemia itu justru bahkan lebih banyak diserapnya, yaitu 20-30%. Jadi berarti lebih efektif diberikan yang tepung tadi yang lebih tinggi Fe-nya. Terus juga menurut penelitian oleh Arini tahun 2018 itu mengenai pengaruh pemberian kapsul tepung daun kelor itu pengaruhnya lebih besar untuk meningkatkan kadar Hb pada remaja. Kemudian untuk porsi kue cookiesnya itu berdasarkan perhitungan AKG untuk wanita umur 19-49 tahun itu kan kebutuhan besinya 18 mg per hari, sedangkan untuk wanita hamil itu pada trimester kedua dan ketiga ada penambahan 9 mg atau sekitar kebutuhannya itu sekitar 27 mg per harinya. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan zat besi itu paling tidak dia mengkonsumsi untuk yang umur 19-49 tahun itu paling tidak 3-4 cookies. Kemudian untuk ibu hamil paling tidak 3-6 cookies per harinya, karena tadi untuk satu buah cookies itu diperkirakan nilai zat besinya itu 5,2 mg. Kemudian untuk penyajian pudingnya mungkin bisa ditambahkan oleh Lydia. Iya, untuk penjelasan kadarnya tadi udah dijelaskan oleh Dinda Kairunisa. Jadi untuk pudingnya itu mengacu pada kandungan gizinya per potong puding. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu bisa antara 4 sampai dengan 5 potong puding. Supaya bisa memenuhi kebutuhan berdasarkan AKG tadi. Dikembalikan kepada moderator. Bagaimana Amanda? Apakah sudah terjawab? Sudah, baik. Terima kasih Dinca dan Lydia. Baik, untuk kelompok 8, pertanyaan dari Anissa bisa dijawab? Ya, saya Fitri Faradila akan coba menjawab pertanyaan dari Anissa Kurnia. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir kadar antosianin yang hilang? Lalu berapa kadar antosianin yang efektif untuk penderita thalassemia? Jadi kadar antosianin setelah pengolahan pasti mengalami penurunan dibandingkan dengan kadar antosianin pada ubi jalar ungu segar. Nah, adanya penggunaan panas pada proses pengolahan ini mengurangi kandungan antosianin pada produk olahan. Nah, untuk mencegah terjadinya kadar antosianin yang hilang selama proses pengolahan, maka ubi ungu ini perlu diberi perlakuan blensir uap dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan waktu
3 menit. Tadi kan di pengolahan tadi dengan suhunya 100 derajat Celcius dengan selama 7 menit. Nah, dengan tujuan apa? Nah, ini untuk menginaktivasi enzim pendegradasi antosianin yang ada pada ubi ungu, karena antosianin ini sebenarnya stabil pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, berapa kadar antosianin yang efektif untuk penderita thalassemia, akan dijawab oleh teman saya, Virus. Ya, jadi mau nambahin juga tadi punya feedback. Jadi cara meminimalisirnya gimana? Balik lagi ke metode masaknya. Jadi ada penelitian di Korea dan juga di Cina, sama-sama pada ubi ungu juga. Jadi metode memasak mana yang paling berpengaruh? Nah, yang paling sedikit mengurangi atau tidak terlalu berpengaruh terhadap kadar antosianin itu adalah baking alias memanggang. Nah, terus yang urutan keduanya adalah metode kukus. Dan yang terakhir yang paling banyak mengurangi itu adalah boiling alias dengan merebus dengan air. Nah, terus untuk berapa kadar antosianin yang efektif? Nah, di sini karena penelitian yang kita temukan sebenarnya masih bersifat in vitro dan belum ada sama manusia. Jadi di sini kita belum ada dosis pastinya. Nah, bahkan di Amerika saja belum ada AKG buat antosianin. Tapi Cina menetapkan AKG antosianin itu sebesar 50 mg per hari. Dan belum ada upper level alias batas toksiknya. Tapi, bentar. Tadi udah ketemu. Nah, tapi waktu itu pernah dilakukan penelitian dengan antosianin dari kulit anggur. Itu batas toksisitas acceptable daily intake-nya adalah 2,5 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi bukan antosianin dari sumber lain ya, baru antosianin dari kulit anggur saja. Jadi sebenarnya masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai kadar antosianin yang efektif untuk penderita thalassemia. Terima kasih Virus dan Fitri Faradila. Kepada Anissa Kurnia, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Del. Terima kasih. Oke, baik. Kepada teman-teman atau Ibu Siko, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan, kritik, atau pemberian saran kepada kelompok 8? Oke, baik. Sepertinya tidak ya. Sepertinya sudah cukup dari Maaf, kelompok 8. tadi berarti kelompok yang antosianin itu bikinnya ini aja ya, cake ya? Cake sama apa lagi? Oh, ini ya, puding. Cake sama biskuit, Bu. Sama biskuit ya, cookies? Iya. Oh, ya udah ada 2 resep ya. Kalau yang satu puding sama Pukis, ini, Ibu. pukis ya. Ya. Nanti saya diskusin sama Pak Marudut dulu. Ini kan dia lagi vaksin kedua. Nanti baru saya kembalikan ke kelompok gitu. Misalnya bisa dilanjut atau enggak. Kalau misalnya bisa dilanjut, kalian udah mulai bikin intinya tepungnya nanti. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada lagi, berarti mungkin kita cukupin aja pertemuan kali ini. Nanti saya biar diskusiin ini PJ-nya nanti kirim ke saya materinya. Nanti biar saya ini diskusiin ke Pak Marudut. Ya. Baik, Bu. Kalau udah tidak ada lagi, mungkin dari saya itu aja sih, cukup sekian. Kita tutup aja pertemuan kita kali ini. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oh iya, nanti itu berarti kita ditambah ya pertemuannya. Nanti saya kan udah direkap tuh sama PJ-nya untuk pertemuan yang selanjutnya, biar nggak bentrok pas jadi biar nggak habis lebaran ada pertemuan lagi gitu ya. Pokoknya kita ngaturnya tuh biar sebelum UAS itu udah kelar semua gitu ya.
Ntar saya infoin lagi ke PJ-nya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Izin live. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima Bu. kasih, Bu.